kalau kita lihat sekarang sangat gempur-gempurnya ketahanan pangan, ya kan? Iya. Padahal cetak sawah itu secara luas-luasnya mereka tanami apa? Mereka tanami sawit. Dan lebih Dibilang lucunya, presiden kan sama-sama daun itu kan. nah sama-sama pohon ya kan. Padahal akar dari sawit itu nggak bisa menahan, belum bisa menahan. Sawit kan akar tunggal. Nah, dan akar sawit itu nggak bisa membentuk lapukan di tanah. Itu. Kalau pohon dia bisa. Sebenarnya kesadaran masyarakat akan hal ini lebih harus diperluas, karena kalau misalnya kita berdiam diri di tempat kita saja, tapi kita tidak penyadaran secara penuh untuk masyarakat, itu sangat sulit sekali menurut saya ya. Iya. Karena memang cukup ironis sih kalau tidak menjadi keresahan kita bersama ya Bang Amin ya. Aku sangat ironis sih ngelihatnya, dan mengutip apa yang dikatakan oleh Tan Malaka di dalam bukunya Aksi Massa, di mana pemerintah itu sebenarnya punya catatan-catatan, angka-angka yang lengkap tentang kebun-kebun dan perusahaan yang menguntungkan, terutama nama-nama orang yang wajib membayar pajak. Tapi mereka lupa memberi kepastian tentang kehidupan rakyatnya sendiri. Itu sih Bang Amin. Menurut aku ya, degradasi moral elit sekarang ini sangat-sangat miris, terutama para pejabat di bawah arahan Presiden Prabowo sekarang ini. Banyak sekali menteri-menteri yang banyak mengambil keputusan yang salah terhadap masyarakat, terutama Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Menteri HAM, dan untuk Menteri Bahlil Lahadalia misalnya mengenai kebijakan minyak BBM, pemindah BBM etanol sekarang ini menimbul kekisruhan di berbagai kalangan masyarakat, sehingga terjadi banyaknya kerusuhan-kerusuhan di kalangan masyarakat sipil, terutama banyak sekali antrian-antrian di SPBU sekarang ini. Bahkan di daerah Barito Utara harga BBM di SPBU ada yang 25.000. Dan banyak sekali ilegal para polisi dan aparat yang melakukan usaha penimbunan BBM. Nah, menurut kawan-kawan gimana ya untuk mengenai elit-elit ini, terutama Menteri Bahlil Lahadalia ini perlu juga dikritisi. Balik lagi. Oke. Saudara, Masuk itu barang dulu, Masuk itu barang. Jadi sebelum masuk itu barang aku ngomong gue. Jadi gini sebenarnya teman-teman, cukup menarik tadi yang dibahas dari Ayu pun Bang Amin pun dari Grab. Aku di sini coba untuk mendudukkan kembali ya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, kalau tadi berbincang tentang masyarakat adat, aku pernah coba berbincang juga pada salah satu, mungkin aku katakan damang adat di daerah Kotim juga. Nah, dia mengatakan bahwa RJ atau restoratif justice teman-teman, yang harusnya jadi penyangga di hukum kita, sistem hukum kita sekarang. Karena kan RJ itu kan pakai sistem keadilan rehabilitatif, yang artinya pun korban pun pelaku dia sama rata, sama-sama mendapatkan haknya. Nah, cuman dalam beberapa kasus, beberapa case, RJ ini jadi alat. Karena Pak RJ yang selalu pun hari ini kuat udah disahkan KWP baru, hari ini RJ itu bukan sebagai salah satu, aku katakan, penyangga sistem hukum kita di pidana. Bukan. RJ sekarang itu dipakai sebagai alat. Karena apa? Adanya relasi kuasa yang timpang di sana. Kita bisa bayangkan teman-teman, ketika misalnya aku bermasalah sama Bung Dred, aku sebagai salah satu elit politik, Bung Dred adalah orang masyarakat adat yang aktivis deh, aktivis HAM, aktivis HAM ya. Jadi aku dalam beberapa case, Bung Dred ini terlalu mengikut campurkan masalah diriku lah, masalah profitku lah. Jadi dalam beberapa ini ditawarkanlah oleh polisi, yaitu RJ, Restoratif Justice. Nah, di tempat, oke, kita katakan nanti sistemnya seperti mediasi, karena kan nanti aku sebagai Bung Dred sebagai pelaku nanti tidak bisa dipenjara, karena ujungnya adalah kedamaian ya. Ya, jatuh kayak mediasi. Cuman beberapa case kita bisa melihat, aku sebagai nggak mungkin dong aku nggak pakai powerku atau kekuatanku untuk mengkriminalisasi Bung Dred, karena di forum itu pasti ada timpang. Tahu juga ya, nanti aku bukannya coba untuk menjatuhkan harkat dan martabat seorang APH ya di sini, tapi memang jadi salah satu masalah hukum kita adalah di bagian efektivitas penegakan hukum. Nah, dari efektivitas penegakan hukum ini, itu dia memberikan efek domino teman-teman.
ke HAM itu sendiri. Kita bisa bayangkan ketika APH itu tidak berjalan secara optimal ataupun regulasinya yang tidak memiliki kepastian, pun budaya hukum kita yang tidak kokoh itu akan menciptakan efek domino, di mana HAM itu dijadikan sebagai, mungkin aku ambil sisi dari elit ya. Kalau aku sebagai elit, aku pasti bilang HAM itu cuma senjatanya orang-orang tertindas, senjatanya doang untuk melawan aku. Kalau misalnya aku sebagai elit ya di sini. Nah, cuman kalau misalnya aku melihat secara keseluruhan, HAM hukum itu nggak bisa satu, teman. Itu berat, itu berat. Nah, itu berat. Nah, jadi hukum dan HAM itu ini ya. Hukum kan sifatnya adalah, kita katakan di sini adalah mengatur, pun memaksa. HAM itu adalah hak paling dasar. Sedangkan misalnya contoh deh, masalah koruptor kita hukum mati. Ada mungkin kalau beberapa teman-teman udah coba inilah brainwash atau brainstorming, ada dua kaum dia, ada kaum retensionis sama kaum abolisionis. Nah, mereka ini dua-duanya, yang satu berdiri di pijakannya HAM, satu lagi pijakan agama yang tidak ada ujungnya kan pastinya. Nah, itu dia yang harus kita coba mungkin ejawantahkan lah ya. Ejawantahkan kembali, karena kita juga harus tahu bahwa masyarakat ini harus paham HAM dia apa aja. Karena kadang-kala tuh masyarakat tuh nggak paham, atau mungkin dia taunya HAM itu adalah hak yang cuma diberikan undang-undang. Jadi undang-undang itu cuma ngasih tahu kan di UUD itu hak adalah yang paling dasar atau fundamental, tapi tidak diberi signifikansi kan atau simplifikasi kan bagaimana HAM itu hidup di masyarakat. Nah, itu kegagalan pemerintah, teman-teman. Pemerintah itu udah gagal 3 aspek, aku katakan di sini. Secara kepastian pemerintah ada gagal. Oke, tadi kalau katanya Bung Red, tadi Bung menjelaskan adanya Declaration Universal of Human Rights. Oke, itu ratifikasi, Bung. Kalau ratifikasi itu sistemnya adalah kita itu meratifikasi yang punya pendidikan internasional. Dan juga Declaration of Human Rights itu belum tentu ditegakkan di berbagai negara penegakan. Itu pertama. Kedua, kita udah punya kodifikasi, kita punya undang-undang HAM. Kita juga punya KUHP, pun KUHP yang sekarang disahkan yang sangat-sangat gacor. KUHP-nya sangat gacor, gue bilang. Untuk membungkam kita, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah PH-nya. Sebenarnya ada sedikit kesalahan pemikiran, teman-teman, aku katakan. Ada beberapa miskonsepsi yang dimiliki oleh negara dalam HAM. Pertama, negara memandang HAM itu sebagai hambatan. Sepakat tidak, teman-teman? Nah, kita bisa melihat kasus-kasusnya Munir, Wiji Tukul, Marsina, pun masalah yang baru-baru ini sang bapak pembangunan Soeharto jadi pahlawan oleh karena kontribusinya. Nah, di situ kan ada mami, karena sejatinya pahlawan ya, kalau misalnya kita coba elaborasikan sedikit atau sedikit, sejatinya pahlawan adalah yang menghargai hak asasi manusia atau yang paling dasar. Ibaratnya rumah itu ya, dasar tanahnya dia mendirikan rumah itulah HAM itu. Kalau dasar tanahnya kita katakan tidak kokoh atau rapuh ataupun bapu kita katakan, nah itu kan pasti rumah itu pasti bakalan hancur. Yang coba mau aku singgung lagi di sini adalah secara hukum. Kenapa tadi aku coba kembali aku katakan hukum dan HAM itu nggak bisa satu? Karena hukum itu kan sifatnya kekuatan tadi. Ketika kita mengatur HAM di hukum, itu akan menciptakan, aku katakan itu dia antitesa dari egaliter. Dia itu kita semacam kapitalis, Bung. Tapi kita ini kayak membariskan orang sama rata. Nah, jadi ada miskonsepsi secara sosialis. Nah, di situ kenapa aku bilang nggak bisa disamaratakan. Karena hukum itu kan sifatnya mengatur A, B, C, D, kan baris nih, A, B, C, D, dan segala macamnya. HAM itu dia itu adalah fondasi sebelum diatur ini. Nah, aturannya hukum itu kan berlandaskan HAM. Harusnya. Tapi beberapa kali kita bisa melihat, ya gitulah. Contoh deh, kayak tadi abang ini bilang masalah Balil. Itu sebagai salah satu bukti konkret. Balil tuh masih sekian aja, Bang. Iya. Masih satu dari sekian aja, masih banyak lagi Masih banyak sebenarnya. menteri-menteri yang bermasalah Hampir semua. di kabinet. Karena mereka tuh tidak memahami, Bang. Kayak aku bilang dari awal, daya imajinasi mereka tinggi. Terus mereka mau menciptakan dunia sendiri. Ya, Ketiga, mereka tuh tidak terbiasa memanusiakan manusia. betul. Itu kenapa beberapa kali yang sangat inilah kontroversial kita katakan. Mungkin aku sedikit melemparkan atau melontarkan inilah sih bahan diskusi sama kita. Nah, mungkin aku mau coba ke Bung Red dulu ya. Di sini Bung, aku cukup menarik ketika Bung tadi membahas masalah moralitas. Betul. Nah, secara humanisme tadi Bung ya. Ya, Nah, kita kan kemarin ada sedikit bahas masalah great reset bro. ya ada gitu. Nah, boleh nggak kira-kira Bung menjabarkan apa sih sebenarnya elaborasinya
dengan tadi Sarayu udah mengatakan secara masyarakat adat, aku tadi mengatakan secara hukum pun masalah imajinasi tinggi daripada elit global nih. Menurut Bung, sebenarnya apa sih benang merah Great Reset dengan HAM ini? Dan apakah bisa Bung, HAM ini bisa dioptimalisasikan? Oke, cukup menarik ya teman-teman yang dibahas sama Bung tadi ya, yang dipertanyakan di mana apa sih elaborasinya antara moralitas dan juga terkait elit sebagai aktor utama pelanggar HAM ya tadi ya. Nah, di mana kita lihat jika dipertanyakan mungkin nggak sih ke depannya kita akan merasakan hal yang memerdekakan kita seperti itu. Sebenarnya nggak mungkin sih, aku rasa ya. Nggak mungkin. Kenapa aku bilang begitu? Kita lihat dari sisi historis teman-teman. Jika kita berbicara soal moralitas ya, moralitas itu kan dia tidak hanya berbuat baik teman-teman. Nggak cuma kita sekedar membagikan uang kepada orang miskin dibilang itu moralitas. Moralitas itu ketika kita lebih menggunakan akal budi setiap kita melakukan atau memperlakukan semua orang. Contoh, ketika aku ingin memperlakukan Ayu, aku harus berpikir kalau misalnya aku cubit Ayu, mungkin nggak aku merasakan sakit yang dirasakan Ayu juga, seperti itu. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Jadi moralitas itu tidak bisa semata-mata kita hanyakan sebagai hal baik, apalagi jika kita sangkut pautkan dengan agama. Karena pada dasarnya agama sebelum-sebelumnya pun, bahkan Friedrich Nietzsche pun pernah berkata seperti ini, mayoritas negara yang menggunakan agama itu cenderung orangnya korupsi, cenderung menindas rakyatnya, seperti itu. Dan kita lihat sendiri kalau kita berkaca dari sisi humanisme ya, dari era Renaissance, eranya filsafat Yunani kuno dan juga gagasannya Protagoras, kita lebih mengutamakan akal budi untuk memperjuangkan apa yang namanya humanisme, untuk memperjuangkan apa yang namanya hak asasi manusia meskipun belum dideklarasikan pada saat itu. Dan kenapa aku sangat bilang tidak mungkin? Contoh kecil teman-teman. Ketika kita lihat pemerintahan yang diberikan kekuasaan sepenuhnya, elit-elit kekuasaan sepenuhnya, seperti di zamannya Nero atau di zamannya Caligula, kekaisaran Roma, mereka menternak manusia, memperlakukan manusia seakan-akan seperti binatang untuk pemuas seks, untuk pemuas nafsu, untuk memuaskan validasi mereka. Jadi jika sudah berkutat kepada elit ataupun kekuasaan ataupun pejabat, sangat mustahil untuk kita menyadarkan mereka. Jadi yang perlu kita sadarkan adalah sebenarnya kita ini teman-teman, karena aku sangat yakin dan percaya bahwa kemerdekaan itu tidak bisa kita raih sendiri. Karena jika kita memerdekakan diri sendiri tanpa kita memerdekakan orang lain, itu sama jatuhnya dengan kapitalisme. Kita ingin meraup keuntungan untuk diri kita sepenuhnya tanpa kita memperdulikan orang lain. Kemerdekaan itu bisa diraih kita bersama-sama teman-teman. Aku sangat yakin dan percaya. Dan mungkin kalau ada alternatif lain pun, cara untuk merdeka tanpa kita merugikan orang lain, ya menjadi orang gila. Itu sih kalau menurutku. Katanya Bung, orang gila itu mana Bung? Orang gila ya kayak ya itu kalau kita lihat di pinggir jalan kan orang gila itu ya, mereka merasa merdeka aja, aku nggak ada tekanan ini moral segala macam gitu, tapi aku merasa bahagia gitu, merasa merdeka gitu. Berarti misalnya begini Bung, berarti menurut Bung pribadi merdeka itu adalah ketika kita tidak bisa berpikir lebih jauh. Ini yang kutangkap ya. Merdeka bagi Bung adalah merdeka yang dimana kita tidak mikir banyak hal lagi. Jadi apapun masalah dalam kehidupan itu ya kita bodo amat aja. Yang kita merdeka sendiri. Itu ketika kita ingin meraih kemerdekaan untuk diri kita sendiri. Yang ingin aku sampaikan ke publik adalah kemerdekaan, jika kita ingin meraih kemerdekaan yang sesungguhnya dan kita menaruh HAM di dalamnya, menaruh humanisme di dalamnya, kita harus merdeka bareng-bareng gitu. Nggak bisa merdeka sendiri-sendiri. Kalau merdeka sendiri-sendiri ya ada dua pilihannya, antara jadi kapitalis atau jadi orang gila. Itu sih kalau menurutku. Menarik. Ya. Menarik.